Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Jurnalis Sky ungkap rencana Inter, Fratesi pergi, Stankovic comeback. Di tengah ambisi meraih gelar ganda, Inter Milan diam-diam mulai menyusun rencana besar untuk musim depan. Fokus utama ada pada lini tengah, di mana sejumlah perubahan signifikan berpotensi terjadi. Menurut laporan dari jurnalis Sky Sport, Andrea Paventi, Nerazzurri siap melakukan perombakan demi menjaga daya saing jangka panjang. Saya percaya Davide Fratesi akan meninggalkan Inter Milan di akhir musim. Saya juga yakin itu demi kepentingan terbaik sang pemain, terutama karena ia sulit ditempatkan dalam tim ini. Ia mengalami kesulitan dalam hal posisi, dan terkadang diminta turun membantu fase bertahan. Menurut saya, demi kebaikannya sendiri, ia bisa meninggalkan Inter pada akhir musim, ujar Paventi. Di tengah potensi kepergian beberapa pemain, Inter juga memiliki kabar positif, yakni kembalinya Aleksandar Stankovic. Inter Milan segera bertemu dengan agen Solet dan Calhanoglu. Inter Milan bergerak cepat memperkuat skuad untuk kampanye musim depan. Fokus utama Nerazzurri kini tertuju pada dua agenda besar, yakni perpanjangan kontrak Hakan Calhanoglu dan peluang mendatangkan bek tangguh Oumar Solet. Menurut laporan terbaru dari Tuttosport, manajemen Inter akan segera menggelar pertemuan penting dengan agen kedua pemain tersebut dalam waktu dekat. Nama Hakan Calhanoglu menjadi salah satu pilar terpenting Inter musim ini. Gelandang asal Turki itu tampil konsisten dan menjadi motor permainan tim. Fakta penting, kontrak tersisa sedikit lebih dari 1 tahun jadi salah satu pemain kunci dalam perburuan gelar performa impresif di kompetisi domestik. Bahkan, kontribusinya sangat vital dalam membawa Inter mendekati sejarah baru di bawah asuhan Christian Cifu. Tampil apik di Coppa Italia, Josep Martinez berpeluang bertahan di Inter. Bursa transfer musim panas mendatang bisa menghadirkan kejutan besar di tubuh Inter Milan. Di tengah rencana perombakan posisi penjaga gawang, muncul satu kemungkinan yang sebelumnya nyaris tak terpikirkan, bertahannya kiper Josep Martinez. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, performa impresif Josep Martinez di ajang Coppa Italia membuat manajemen mulai mempertimbangkan ulang masa depannya. Ajang Coppa Italia menjadi panggung pembuktian bagi Martinez, penyelamatan krusial di semifinal penampilan solid saat menghadapi tekanan konsistensi yang mulai terbentuk. Beberapa momen penting, seperti penyelamatan atas pemain Como, membuat namanya kembali diperhitungkan. Jika ia tampil gemilang di final Coppa Italia pada tanggal 13 Mei, peluang bertahannya akan semakin besar. Inter dapat kabar baik, Lautaro Martinez segera comeback. Kabar positif datang untuk Inter Milan, kapten sekaligus mesin gol mereka. Lautaro Martinez dilaporkan semakin dekat untuk kembali ke kondisi terbaik setelah sempat mengalami cedera betis yang kambuh pada awal April. Kehadiran sang striker jelas sangat dinantikan, mengingat perannya yang krusial dalam ambisi Inter meraih gelar musim ini. Kabar baiknya, Lautaro diproyeksikan kembali saat Inter menghadapi Parma pada tanggal 4 Mei mendatang dalam laga pekan ke-35 Serie A. Laga ini dinilai sebagai momentum ideal karena memberi waktu pemulihan lebih panjang, menjadi pemanasan sebelum laga-laga krusial, mengembalikan ritme pertandingan secara bertahap. Sepanjang tahun kalender ini, Lautaro memang cukup sering diganggu cedera. Sempat absen beberapa laga penting, baru kembali saat melawan AS Roma. Kembali absen dalam 2 laga Serie A terakhir. Tidak tampil saat kemenangan dramatis Coppa Italia melawan Como. Masa depan De Vrij, tinggalkan Inter, tapi bisa tetap di Serie A. Masa depan Stefan De Vrij bersama Inter Milan masih menjadi tanda tanya besar, jelang bursa transfer musim panas 2026. Di tengah rencana perombakan skuad besar-besaran, nama bek asal Belanda itu masuk dalam daftar pemain yang masa depannya belum pasti.
Meski tidak selalu menjadi pilihan utama musim ini, The Fridge tetap menunjukkan kualitasnya setiap kali dipercaya tampil. Inter Milan dikabarkan akan melakukan perubahan signifikan di sektor pertahanan. Beberapa nama yang turut masuk dalam evaluasi antara lain, Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Stefan De Vrij. Situasi ini membuat manajemen harus mengambil keputusan strategis, termasuk apakah akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada De Vrij atau memilih mencari opsi baru. John Stones sudah ditawarkan ke klub-klub Italia, peluang bagi Inter Milan. Bek Manchester City, John Stones, dikabarkan akan meninggalkan klub secara gratis pada musim panas mendatang. Informasi ini diungkap oleh pakar transfer ternama Fabrizio Romano, yang menyebut bahwa sang pemain sudah mulai ditawarkan ke sejumlah klub besar, termasuk di Italia. Dengan status bebas transfer, Stones bisa menjadi solusi berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Stones akan meninggalkan Manchester City secara gratis. Dari yang saya dengar, ia telah ditawarkan ke klub-klub Liga Inggris, tetapi juga ke Italia, bahkan ke satu klub tertentu di Inggris, ungkap Di Marzio. Namun, ada satu faktor yang membuat klub Italia berpikir dua kali, yakni masalah kebugaran dan cedera. Beberapa klub dikabarkan masih ragu dengan konsistensi fisik sang pemain. Dalam jangka panjang, di Italia, ada beberapa pihak yang meragukan kondisi fisiknya. Namun ia akan meninggalkan City, jadi mari kita tandai nama ini untuk klub-klub besar Italia. Di Marzio, Alaj Begovic 99% ke Serie A, Inter, Napoli, dan Roma siap bersaing. Kerim Alajbegovic, talenta muda RB Salzburg asal Bosnia tengah mencuri perhatian Eropa. Menurut laporan pakar transfer ternama Gianluca Di Marzio, pemain ini hampir dipastikan akan berkarir di Serie A, dan Inter Milan menjadi salah satu klub yang serius mengincarnya. Tak hanya Inter, dua raksasa Italia lainnya seperti Napoli dan AS Roma juga sudah bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan sang pemain muda. Nama Alajbegovic mulai mencuat setelah tampil impresif dalam laga penting di Zenica, di mana ia berperan dalam menggagalkan tim nasional Italia ke Piala Dunia 2026. Performanya yang matang di usia muda membuat banyak klub top Eropa tertarik. Namun, sang pemain tampaknya sudah menentukan arah karirnya. Inter sendiri dinilai memiliki daya tarik kuat, dengan proyek jangka panjang dan stabilitas tim. Inter, Napoli, dan Roma telah memulai kontak dengan ayahnya dan Pjanic, yang bertindak sebagai perantara. Untuk Alajbegovic, pembicaraan ini sudah berlangsung beberapa hari. Segini potensi pendapatan Inter, jika juara Coppa Italia. Inter Milan kembali menunjukkan mental juara, setelah memastikan tiket ke final Coppa Italia usai menang dramatis atas Como. Namun, di balik kesuksesan di lapangan, ada satu hal yang tak kalah penting, yakni potensi keuntungan finansial besar yang menanti Nerazzurri. Menurut laporan keuangan sepak bola, Calcio e Finanza, kemenangan di final nanti bakal menghasilkan pemasukan jutaan euro bagi klub. Jika Inter berhasil mengangkat trofi, total pendapatan mereka akan melonjak signifikan menjadi 7,1 juta euro. Artinya, ada tambahan sekitar 2,5 juta euro hanya dari kemenangan di partai final. Jumlah ini tentu sangat berarti, terutama dalam konteks stabilitas finansial klub investasi pemain di bursa transfer penguatan skuad musim depan. Vieri puji lini serang Inter, punya penyerang hebat dan fleksibel. Legenda sepak bola Italia, Christian Vieri, memberikan pujian tinggi kepada Inter Milan, khususnya pada kualitas lini serang mereka yang dinilai sangat lengkap dan fleksibel. Berbicara dalam acara peluncuran Hong Kong Football Festival, Vieri menyoroti kekuatan utama Nerazzurri yang bisa menjadi pembeda di level tertinggi. Menurut Vieri, Inter saat ini memiliki kombinasi penyerang yang sangat menjanjikan. Marcus Thuram, Lautaro Martinez, Francesco Pio Esposito. Ketiganya dinilai memiliki kualitas tinggi dan karakteristik berbeda.
yang membuat Inter lebih variatif dalam menyerang. Ada banyak penyerang berkualitas di luar sana, dan Inter memiliki 3 di antaranya seperti Marcus Thuram, Lautaro Martinez, dan Francesco Pio Esposito yang masih sangat muda. Mereka adalah pemain-pemain hebat, dan Inter juga memiliki pemain yang bisa bermain dengan berbagai gaya. Menurut saya itu sangat penting, ujar Vieri. Moreto, Inter dan AC Milan berebut Ismail Kone. Pergerakan Inter Milan di bursa transfer musim panas mulai mengarah pada generasi lini tengah. Salah satu nama yang masuk radar utama adalah Ismail Kone, gelandang milik Sassuolo yang tampil impresif sepanjang musim ini. Menurut laporan pakar transfer Matteo Moreto, Inter bukan satu-satunya klub yang tertarik. Rival sekota, AC Milan, juga ikut dalam perburuan pemain berusia 23 tahun tersebut. Ismail Kone menunjukkan perkembangan signifikan bersama Sassuolo. Statistiknya musim ini cukup mencolok. 30 penampilan di semua kompetisi. 6 gol dari lini tengah. Kontribusi besar dalam permainan transisi. Kemampuannya dalam mengatur tempo, duel fisik, serta mobilitas tinggi membuatnya menjadi salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Serie A. Tak heran jika kontraknya yang masih panjang hingga 2030, membuat Sassuolo berada di posisi kuat dalam negosiasi. Inter Milan bisa kunci Scudetto pada tanggal 26 April. Inter Milan bisa mengunci gelar Scudetto pada minggu ini. Pekan ke-34 Liga Italia jadi momen pertama Inter untuk juara musim ini. Inter saat ini ada di posisi puncak klasemen dengan nilai 78, mereka unggul 12 poin dari AC Milan dan Napoli dengan 5 laga tersisa. Laga akhir pekan ini jadi kesempatan pertama untuk memastikan gelar musim ini. Pada laga pekan ke-34, Napoli akan lebih dulu memainkan laga lawan Cremonese pada Jumat alias Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Jika Napoli gagal menang, maka peluang bagi Inter untuk juara Liga Italia bisa terbuka. Setelah itu, Inter harus bisa menang atas Torino. Kemenangan atas Torino bakal membuat Inter mengoleksi 81 poin. Usai momen itu, Inter mesti berharap Milan juga gagal menang atas Juventus. Duel Milan versus Juventus juga akan dimainkan pada Sabtu, waktu setempat. Jika Napoli dan AC Milan gagal meraih poin penuh di saat Inter bisa mencatat 3 poin, otomatis gelar Scudetto bakal jadi milik Nerazzurri.